Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam bingkai mata kuliah filsafat ilmu dan teologi, saya sengaja membuka pertemuan kita dengan satu sajian bertajuk Mengapa Orang Kristen Tidak Tertarik Berfilsafat, bahkan sampai anti filsafat. Wah, mengapa? Kita perlu urai, kita perlu bongkar ini supaya kita boleh menikmati berkat-berkat Allah yang disiapkan oleh Allah di dalam dan melalui berfilsafat. Dan mungkin kalimat saya ini juga boleh jadi menggoncang orang lain. Wah, bagaimana berkat Allah di dalam dan melalui filsafat? Yes, of course. Ya, kita membahas mengapa orang Kristen, apalagi minta maaf, para pelayan gereja, kayaknya orang yang semakin dekat dengan gereja, semakin jauh dari filsafat. Tidak terkecuali juga dosen-dosen teologi boleh jadi anti filsafat, tidak tertarik filsafat, tidak mendengar kata filsafat, setan, mendengar kata darah Yesus, seperti itu mungkin, ya mungkin, ya. Namun saya sengaja hal ini disajikan sebagai menu pembuka kita malam hari ini, hidangan menu pembuka. Mengapa orang Kristen anti filsafat? Atau supaya tidak terlalu sarkastis, mengapa orang Kristen tidak tertarik belajar filsafat? Why? Itu pokok bahasan kita. Kenapa? Karena ada mitos-mitos tentang filsafat. Banyak mitos. Selain juga aspek-aspek kurikulum. Ada faktor kurikulum juga, tapi yang kuat sekali yaitu mitos-mitos yang sudah berurat akar bertahun-tahun. Sejauh yang saya tahu bertahun-tahun, khususnya pada akhir abad modern silam, era modern silam sampai pada permulaan abad postmodern sekarang ini, mitos-mitos filsafat itu, mitos-mitos tentang filsafat khususnya dari kalangan Kristen masih saja bercokol di pikiran dan di pertemuan-pertemuan orang-orang percaya atau orang Kristen. Dan kita harap hal ini dapat diurai pada perkuliahan kita. Sampai selama-lamanya kita akhirnya boleh masuk ke jalan raya bebas hambatan, memperbincangkan tentang apapun secara filosofis, tentu dalam bingkai Kristen. Bapak Ibu, kita mulai dengan membaca Kolose pasal 1 ayat yang ke-8. Kolose pasal 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran-ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose yang memang disajikan dalam konteks masyarakat Kolose yang hobinya, kesukaannya berfilsafat. Sehingga ada kecenderungan juga filsafat ini memengaruhi ke dalam komunitas gereja, orang percaya. Maka itu Paulus memberikan mewanti-wanti. Ya, hati-hati, jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Filsafat Epikuros, filsafat Stoa. Ya, filsafat Epikuros yang menekankan tentang happiness, bahwa oke, apa yang kau pikirkan happy, ya lakukanlah itu. Ya sejauh yang kau mau. Kalau kamu tidak mau, ya tidak happy. Karena happy itu juga pada kemauanmu. Dan bla 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 bla. Wah, banyak sekali. Ya, belum lagi filsafat Stoa dalam kajian dengan alam. Banyak sekali. Nah, Paulus menyatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat. Nah, tapi filsafat apa yang perlu diwaspadai? Yaitu bukan filsafat, jangan berhenti di sini. Kecelakaan orang Kristen, hati-hatilah kamu jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat. Nah, titik. Ini orang yang ketabrak. Karena waktu membaca, dia berhenti di filsafat. Enggak, filsafat yang apa? Yang kosong. Ya, filsafat yang kosong dan yang palsu. Nah, kata palsu ini dalam bahasa Yunani sebenarnya filsafat yang menipu.
filsafat yang menipu. Maka dengan kata lain, ya kita sebaiknya belajar filsafat yang berisi dan yang tidak menipu dong. Ya, seringkali orang berkata dari merujuk pada Kolose 1 ayat 8 ini langsung mengeneralisasi. Hati-hati dengan filsafat, hati-hati dengan filsafat. Mimbar gereja penuh kata-kata, hati-hati dengan filsafat, hati-hati dengan filsafat. Padahal Paulus bicara mengenai filsafat apa? Yang kosong. Yaitu yang hanya untuk pemuasan berpikir saja, yang no meaning for life. Yang filsafat yang tidak berarti untuk kehidupan. Filsafat hanya untuk pemuasan akademis saja, pemuasan logika saja, puas, dan tidak ada arti untuk kehidupan, bahkan tidak ada arti untuk ibadah, tidak ada arti untuk teologi, tidak ada arti. Itu namanya kosong. Termasuk filsafat yang menipu, ya, deceitful, menipu dengan taktik berpikir untuk menjerumuskan orang ke dalam kesalahan hidup, ke dalam praktek hidup yang tidak benar dari cara pandang hidup yang filosofi yang tidak benar. Ada seperti itu. Tapi jangan digeneralisasi bahwa semua filsafat itu kosong dan itu palsu. Tidak. Ya. Nah, karena itu mari kita melihat pertama, mitos Kristen terhadap filsafat yang membuat orang tidak tertarik berfilsafat. Ya. Saya katakan bahwa tidak semua filsafat yang tidak sesuai dengan teologi Kristen. Tidak semua. Banyak yang menghindari bahkan anti filsafat karena sejumlah mitos. Pemikiran saya begini, Bapak Ibu. Yang memang perlu kita tahu bahwa filsafat yang tidak bersesuaian dengan Kristus atau yang anti Kristus, itulah yang kita waspadai. Ya, tetapi jangan mengatakan bahwa semua filsafat. Tidak. Pancasila filsafat kok. Kan Pancasila filsafat. Bagaimana kita bilang itu bertentangan dengan Kristus? Ya, bagi saya ini kita memperhatikan filsafat dalam pengertian secara pure filosofi and general filosofi. Bukan view, pandangan-pandangan. Bukan aliran-aliran filsafat. I am not talking about that. Ya. Tidak. Saya bicara filosofi secara pure filosofi dan juga bicara filosofi secara general di mana ada titik pertemuan semua orang pada filsafat yang saya perbincangkan saat ini. Bapak Ibu. Jadi tidak semua filsafat itu bersesuaian dengan teologi. Apa artinya? Berarti ada yang bersesuaian ya dengan teologi. Yang tidak bersesuaian itu muncul dari mitos-mitos, pandangan-pandangan, anggapan-anggapan, dugaan-dugaan orang. Dan biasanya mereka orang-orang yang tidak terpelajar. Ya. Orang-orang yang tidak belajar serius, hanya menduga-duga, yang setengah belajar, menduga-duga, tapi langsung membuat conclusion mengenai bahaya filsafat. Itu saya namakan mitos, ya. Itu saya namakan mitos. Nah, bertolak dari Kolose yang kita baca tadi, Kolose 1 ayat 9 tadi, satu hal yang mitos pertama, yaitu kebenaran ini, yaitu Kolose tadi, dijadikan alat untuk menghakimi filsafat secara membabi buta. Yang menganggap semua filsafat itu kosong, palsu, roh dunia, berlawanan dengan Kristus. Ini namanya generalisasi. Dan ini merupakan tindakan orang tidak bertanggung jawab karena berpikirnya tidak secara dalam. Kenapa dangkal? Karena tidak memberi perhatian kepada kata filsafat yang kosong, yang menipu, deceitful, yang palsu. Ya, tidak semua palsu, tidak semua menipu, tidak semua empty. Masih ada filsafat yang memang
bersinergis paralel dengan kebenaran-kebenaran umum, dengan kebenaran Kristen, dengan teologi Kristen juga, maka tidak boleh dijadikan klaim-klaim menghakimi. Ya, itu poin yang pertama, bahwa Kolose tadi ini, Kolose 1 ayat 9, menjadi alat penghakiman. Dan ini bagi saya mitos, ya, bukan kebenaran, tapi mitos yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, memang filsafat sejak permulaan era modern silam mendominasi dunia pendidikan, ya, dunia pengetahuan, sehingga memang diakui bahwa filsafat itu adalah regina scientiarum, atau induknya semua ilmu pengetahuan. Namun sayangnya disalah terapkan oleh sebagian teolog yang kemudian mereka berlaku liberal. Mereka menggunakan menggunakan cara berpikir, metode berpikir, science and philosophy dalam berteologi, sehingga menghasilkan teologi yang dicap liberal, yang memeriksa Alkitab, kemudian Alkitab tidak lagi dianggap sebagai buku wahyu Allah, hanya buku biasa, sehingga memeriksa alat ukur mengukur ilmu-ilmu yang lain, termasuk mengukur filosofi, kebenaran filosofi, alat yang sama, hermeneutika yang sama digunakan untuk mengukur teologi dari Alkitab. Inilah kecelakaan berteologi yang diperankan oleh para teolog-teolog yang takabur, teolog-teolog yang terlalu mencondongkan perhatiannya kepada filosofi and science. Bukan salah science, bukan salah filsafat. Teolognya yang tidak tahu atmosfer. Teolognya yang tidak tahu rumpun. Bahwa rumpun teologi, rumpun science, and rumpun filosofi, tiga-tiga ini rumpun yang berbeda. Tidak bisa kita menggunakan alat yang sama untuk memeriksa tiga rumpun yang berbeda. Ini benar-benar satu kecelakaan berpikir. Dan satu hal yang memalukan sekali. Memalukan. Bagaimana mungkin alat ukur memeriksa kesehatan monyet dipakai untuk memeriksa kesehatan orang? Kan itu namanya kecelakaan berpikir dan bertindak. Itu dalam bahasa Jepang bodoh. Nah, yang kedua, filsafat dianggap sebagai sesuatu yang abstrak. Tidak begitu berarti, kurang berguna, Pak. Apalagi dibandingkan dengan sains. Wah, Pak, kalau sains, Pak, wah, keberartian sains telah memberikan sumbangsi besar bagi peradaban manusia. Teknologi, komunikasi, juga transportasi. Banyak rumah, mengenai building, mengenai jalan, apa saja. Itu karena kontribusi science and technology. Yes, nggak bisa dipungkiri, benar. Itu memang benar. Ya, tetapi jangan begitu, ya. Lalu menganggap bahwa filsafat dianggap kurang berarti, kurang berguna karena hanya berorientasi pada hal-hal abstrak, hanya hal-hal yang abstrak saja. Sedangkan yang kita perlu yang real. Kita ngomong yang teoritis, yang di atas awan, Pak, itu tidak ada guna bagi sekarang. Mungkin dulu ya, dulu oke. Bagi prestise, orang berpikir itu satu kebanggaan. Dan bagi pemikiran-pemikiran yang di atas langit itu satu kehebatan. Tapi now, no need. We need the reality. Kami mau makan, Pak. Kami mau kesehatan kulit yang bagus. Kami mau bebas dari COVID-19. Kami mau yang real sekarang, Pak. Filosofi bagi today tidak ada arti, Pak. Kita perlu vaksin. Vaksin, not talking about philosophy, talking about technology and science and technology. You see? Okay. Itulah, maka itu filsafat memang semakin kurang diminati. Ya, semakin kurang disukai. Dan banyak orang berbalik, dulu suka filsafat, akhirnya terpancing, terbawa arus berpikir zaman ini, akhirnya mereka meninggalkan filosofi. Walaupun demikian, I believe that philosophy never die. Ini pengharapan saya. Philosophy never die. Like music. Music never die.
Ya, biarpun banyak instrumen musik, jenis musik, but music never die. Termasuk juga musik klasik. Even though many people dulu suka dengan classical music, lalu kemudian beralih ke contemporary music. But let me tell you, classical music never die. Ya, sama juga lah dengan filosofi. Tetapi kita menghadapi kenyataannya bahwa memang filsafat semakin ditinggalkan oleh dunia, termasuk oleh para ilmuwan, bahkan para filosof mungkin meninggalkan. Nah, yang keempat, pengkhotbah fundamentalis menyerang filsafat, membabi buta sambil menakut-nakuti jemaat di semimbar. Hati-hati dengan filsafat yang kosong, yang racun bagi iman, bahaya. Banyak orang tinggalkan imannya karena filsafat. Siapa bilang? Siapa bilang bahwa banyak orang yang tinggalkan imannya karena filsafat? Keyakinan saya, orang tersebut belum beriman, baru Kristen. Karena kalau orang sudah beriman, dia ditopang oleh firman dan oleh Roh Kudus, bagaimana mungkin hanya karena filsafat orang itu mundur dari imannya? Saya yakin justru filsafat membongkar kepalsuan imannya. Maka dia lebih tertarik dengan filsafat dan kemudian tinggalkan kekristenan, karena memang filsafat membongkar kepalsuan hidup beriman. Orang yang sejatinya beriman tak akan mungkin tergoyah. Setan aja tidak mampu menggoyang orang percaya sungguh-sungguh, apalagi hanya filsafat. Logikanya di mana? Kita menghadapi setan begitu kan, bahkan belajar okultisme kan, belajar tentang belajar setan dari Alkitab ya. Jangan belajar setan dari setan, kesetanan. Belajar setan dari Alkitab, pasti teologi setan. Itu. Nah, kembali. Filsafat diserang bertubi-tubi di asmimbar, bahkan dianggap sebagai alat setan. Sehingga memang akhirnya jemaat nggak tertarik belajar filsafat. Nggak tertarik, nggak suka. Saya bilang kasihan sekali. Saya sudah menikmati bertahun-tahun dan tiap-tiap hari kenikmatan Allah dalam berpikir filosofi. Kenikmatan kehendak Allah, kebenaran Allah dalam secara filosofis. Dan membuat saya mengagumi Allah. Saya mengagumi Allah dengan berpikir filosofis. Dan saya enjoy dengan itu. Sayang sekali orang bilang itu filsafat itu alat setan. Itu satu pembodohan. Nah, memang dulu juga ada bapak gereja Latin Fathers seperti Tertullian, Arnobius, Lactantius. Mereka menolak filsafat karena mereka mencap bahwa filsafat itu adalah produknya orang kafir, hidden product. Ya, jadi pada masa itu mereka, tetapi begini, saya tahu konteksnya, beda sekali. Jangan membuat generalisasi. Apa yang ditolak oleh Tertullianus, bukan saya nggak setuju, Arnobius, karena ada filsafat yang memang benar-benar bukan filsafat, tetapi cara pikir sesat yang melahirkan kelakuan sesat. Ya, cara pikir bengkok yang melahirkan perilaku bengkok. Karena dulu pola hidup satu agama, masyarakat beragama yang berbarengan dengan pola ibadah seperti mempersembahkan anaknya ke dalam perapian, ke dewa-dewa, dibakarlah anaknya itu. Nah, itu semua di belakang itu ada filosofi. Tapi filosofi yang bagi saya bukan filosofi, tapi satu kesesatan berpikir. Ya, saya tidak mau kita melacurkan kata. Misalnya, kata gereja. Gereja itu kata yang kudus. Kata yang sakral. Lalu ada muncul komunitas yang namanya gereja setan. Oh, saya nggak akan menggunakan kata gereja setan. Gereja itu kudus. Gereja itu satu kata baku dari Alkitab.
Kenapa kita mau gandeng dengan kata-kata yang lain seperti ungkapan itu gereja setan, penyembah gereja setan. Nggak ada gereja setan. Yang ada yaitu orang-orang kesetanan atau komunitas setan. Komunitas penyembah setan. Tidak boleh menyebut gereja setan. Demikian pula halnya. Jangan bilang filsafat dong. Kalau memang ada unsur-unsur yang amoral, ada unsur-unsur yang tidak teologis, jangan bilang filsafat. Bagi saya itu pemikiran saja. Itu pemikiran, belum filosofi. Karena filosofi itu hasil kajian dari sejumlah pemikiran yang terkaji dan teruji, lalu menjadi filosofi, menjadi prinsip hidup, prinsip berpikir. That's we call philosophy. Jadi tidak semua anggapan-anggapan, pemikiran-pemikiran, oh this is my philosophy. Tunggu dulu. Kalau belum teruji, kita tidak layak menyebutnya filosofi. Filosofi itu kalau prinsip-prinsip pemikiran yang sudah teruji, ke konsistenannya, koherensiannya, ya barulah kita mengatakan that's philosophy. Nah, memang saya bukan tidak setuju dalam konteksnya Tertullianus. Ya, hanya hal ini pun dikutip oleh para teolog masa kini atau pendeta-pendeta pada masa kini, merujuk pada sikap Tertullianus kepada Tertullian, kepada pengaruh-pengaruh agama lain, dan diantaranya pengaruh filsafat agama lain, langsung benci filsafat. Karena itu kita harus hati-hati, karena Tertullianus juga dia benci, dia menolak filsafat. Tunggu dulu, we should know the context why Tertullianus didn't agree, tidak setuju dengan filosofis dalam konteksnya seperti itu. Ya, kita berbeda juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tertullian menyatakan bahwa filsafat adalah alat setan dengan menyatakan demikian. What have Athens and Jerusalem to say to one another? Yeah. After all, the God of the philosopher is not the God of the Bible, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yes, betul. Karena memang orang Kristen, kita kan tidak menyembah Allahnya filsuf, toh? Kita tidak menyembah Allahnya filsuf. Dan kita juga tidak mentaati kebenarannya si filsuf. Kita mentaati kebenaran yang dipahami, digali dari Alkitab, dan yang dipahami secara filosofis. Jadi memang kita harus mengerti konteksnya Tertullian, mengapa dia mengatakan mengenai after all, the God of philosophers is not the God of the Bible, not the God of the Abraham, Isaac, Jacob, and Paul. Nah, jelas. Tetapi ini tidak bicara, karena lagi pula, Bapak Ibu, Allahnya filsafat itu impersonal. Ya. Sedangkan Allahnya teologi personal, sudah berbeda. Kita harus mengerti rumpunnya berbeda-beda. Untuk apa debate? Sudah tahu bahwa wow, Pak, filsafat Allahnya filsafat itu begini. Tenang, enggak ada kebakaran. Kamu aja yang kebakaran. Enggak ada yang kebakaran. Kenapa? Loh, Allahnya filsuf itu adalah tak berpribadi, impersonal, ideal. Sedangkan Allah kita, Allah dalam Alkitab, Allah yang personal. So, kenapa harus cacing kepanasan begitu? Aja menyerang-nyerang dengan ganas-ganas begitu. Ya. Menyatakan pembelaan. Tidak. Itu yang harus kita harus cermati, Bapak Ibu. Nah, pendapat ini saya gali dari Norman Geisler, dari bukunya berjudul Introduction to Philosophy, A Christian Perspective, halaman 5. Bukunya sudah cukup lama, tahun 1980. Lanjut. Yang kelima, filsafat dianggap sebagai studi yang berat katanya. Wah Pak, filsafat itu berat Pak. Itu hanya untuk orang-orang yang berintelektual cerdas, ya, orang-orang yang pandai, ya, orang-orang berpendidikan yang suka berpikir dalam-dalam, berat-berat, panjang-panjang, lebar-lebar, seperti itu. Pak, penjelasan sukar sekali Pak, membingungkan juga. Ya,
Saya coba dengar dia ngomong, nggak ngerti saya Pak, nggak ngerti. Ya, karena itu filsafat. Saya bilang itu filsuf yang aneh. Bagi saya seorang filsuf makin menguasai filsafat, makin sederhana, menjelaskan hal-hal yang dianggap rumit. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang-orang seperti ini, dia bukan filsuf, ada gangguan jiwa mungkin. Ya, menurut saya seperti itu. Nggak usahlah sombong-sombong bahwa filsafat itu hebat, hanya dipelajari oleh orang-orang yang IQ-nya 120, yang orang-orang yang memang pada dasarnya cerdas, ya smart begitu. Enggak, itu hanya mitos itu, mitos. Filsafat itu very simple. Ya, karena filsafat itu clear, maka ada clarification. Filsafat itu sederhana, tidak complicated. Filsafat itu simple, not complicated. Siapa yang bilang rumit? Sehingga memang akhirnya orang semakin menjauh filsafat karena dugaan keliru, mitos lah. Mitos bahwa filsafat itu adalah hanya untuk para cendekiawan atau para thinkers, pemikir-pemikir. Bagi saya itu mitos, ya. Kita buang mitos seperti itu. Tidak boleh kita pakai. Ya, tidak boleh jadi alasan, memalukan. That's not the reason, I think. Nah, dalam masyarakat, filsafat tidak begitu diminati, bahkan dipandang sebagai momok yang menakutkan. Ya, karena sulit dipahami dan hanyalah untuk pemuasan logika semata. Lah tak pelak bagi gayung bersambut, orang pun berpendapat bahwa filsafat hanyalah milik para elit intelektual, orang-orang berpendidikan tinggi. Keliru. Ini mitos. Mitos, ya. Kita harus perbaiki mulai dari kita. Mari berfilsafat secara pantas. Nah, karena mereka berfilsafat tak pantas. Mari berfilsafat secara pantas. Walaupun idemu itu yang rumit kau pikirkan, tetapi mari sederhanakan dalam bahasa yang dapat dimengerti. Bagi saya pikir, ya begini, mana yang lebih berat? Memahami firman Allah atau memahami ide manusia? Terbongkar mitos kan? Terbongkar mitosnya. Filsafat itu ide manusia. Masa lebih hebat dari ide Tuhan? Firman Allah itu ide Tuhan. Tidak juga sulit sekali. Apalagi Roh Kudus yang menerangkannya. Ya, Roh Kudus yang menerjemahkannya, dibantu dengan orang-orang yang telah dibuat paham melalui satu studi yang serius dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, saya juga tidak mengatakan bahwa teologi itu gampang dan gampangan. Teologi itu sukar, tetapi dapat dimengerti dengan bahasa kita. Dapat dimengerti. Tidak ada loh filsafat sukar dimengerti. Ya, ini mitos. Ya, kita buang mitos ini. Dan kita memperhatikan poin yang ke-6 atau mitos yang ke-6. Ketidaktertarikan masyarakat kepada filsafat semakin diperparah oleh sikap arogansi segelintir orang. Ini segelintir yang gampang dipelintir dan memelintir, ya. Segelintir orang yang suka memelintir kebenaran, berpura-pura menyukai filsafat, berpikir filosofis, tetapi kurang memadai. Filsafatnya baru ban 1, baru sabuk apalah itu, belum sabuk hitam, sudah mau mandraguna, akhirnya diguna-gunain. Dipikir baru seperti itu, sudah berpikir filsuf, dan cara berpikirnya begini, dia sudah mulai tangannya begini. Yang saya pikirkan, ini filsuf, ini filsuf Abu Nawas. Inilah kita bertemu dengan orang-orang sekarang yang sok-sok seperti ini. Lalu ya yang sedihnya mereka justru memperberat orang mengerti filsafat. Padahal mereka sendiri gampang mengerti loh. Tapi mereka membuat berat supaya harga mereka naik. Harga mereka mahal. Ya. Karena yang lalu kan mereka hanya 200 juta. Pada waktu mereka berfilsafat, mereka menaikkan harga diri mereka menjadi 300 juta. Begitulah saya menganalogikan. Ya. Tetapi yang paling parah,
sayangnya juga mereka tidak dibarengi dengan perilaku filosofis. Berpikir filosofis, cara hidupnya tidak bijak. Nah, ini juga yang membuat orang, ini kok kakek, ini om tante ini, berpikirnya seperti filosofis, tapi kelakuannya nggak bijaksana, nggak bijak, seenaknya hidup, nggak cocok. Ya akhirnya menggeruslah, ya suka berdebat, bahkan cepat mempersoalkan pendapat orang, ya, atas nama filsafat, berdebat pun tidak pernah berakhir, dan akhirnya ya orang semakin bilang, nggak tertarik saya dengan filsafat, karena orang itulah yang membuat saya semakin tidak tertarik ya dengan filsafat. Ya, Bapak Ibu, ini mitos yang keenam. Mitos yang ketujuh, filsafat diajarkan baru pada jenjang perguruan tinggi. Saya mikir-mikir begini, kenapa filsafat tidak diajar sejak SD? Minimal mulailah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Lalu SMP, SMA, baru perguruan tinggi. Kenapa sejauh yang saya tahu, sebenarnya dulu ada, yaitu ilmu budi pekerti. Budi pekerti itu filsafat kehidupan. Tapi dihapus di kurikulum kita. Akhirnya kita hanya ada budi, nggak ada pekerti. Banyak budi. Budi Santoso, budi mulia, budi apa, budi budiman. Tetapi budi, ya itulah sedihnya begitu ya. Bagi saya, budi pekerti itu sebenarnya satu pelajaran filosofi sejak kindergarten, sekolah tanaman kanak-kanak. Itu harusnya terus ada. Ya, dan bagi saya harus ada subjek tertentu. Jangan tersebar pada mata kuliah atau subjek-subjek lain, tapi harus ada certain subjek. Lalu SMP, SMA, ini filsafat itu hanya disajikan di perguruan tinggi. Itu pun hanya satu mata kuliah. Kebanyakan pengantar filsafat. Lalu siswa sudah a priori. Dosen juga masuk pura-pura filsuf. Dia mulai bertanya kepada mahasiswa yang agak mengganggu dan membingungkan karena dia sendiri pun bingung. Itu juga lah tidak bersahabat. Dosen-dosen filsafat tidak bersahabat dengan umat, dengan siswa, dengan mahasiswa. Sama juga teolog-teolog yang menyukai filsafat tidak bersahabat dengan jemaat. Pemikirannya tidak bersahabat dengan jemaat. Sampai jemaat tuh garuk kepala. Ini apa artinya ini? Kalau bisa jangan undang khotbah dia lagi. Karena kita tidak mengerti. Kenapa? Dibuat blunder oleh si filsuf deceitful. Filsafat yang kosong gitu, yang menipu. Yang begitu yang menipu lah. Nah, ini problem kita. Dan saya pikir bagaimana kalau bisa pemerintah dengar ini, perlu lagi lah para pemikir pendidikan memikirkan perlu ada mata pelajaran tertentu. Jangan bilang, Pak tersebar di setiap mata pelajaran. Enggak. Dia harus memiliki satu mata pelajaran karena ini menyangkut cara pikir, cara hidup. Bukan tersebar, akhirnya parsial dan sial. Itu persoalannya. Nggak boleh parsial. Lagi pula filsafat itu berpikir universal, fundamental. Ya, tidak parsial. Ini problem yang kita tahu mengenai mitos-mitos filsafat. Tapi kalau ini bukan mitos. Ini satu kekurangan yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, oleh pemangku kepentingan. Bagaimana seharusnya sejak dini, sejak taman kanak-kanak, anak-anak sudah terbentuk berpikir bijaksana. Because filosofi adalah artinya filosofia. Filos artinya cinta. Sofia kebijaksanaan. Cinta kebijaksanaan. Jangan cinta teroris. Cinta fundamentalisme. Kita harus tanamkan sejak dini.
Sejak anak-anak, bagaimana mereka cinta kebijaksanaan. Hidup bijaksana di antara keberagaman. Hidup bijaksana di dalam konteks kekurangan. Hidup bijaksana di dalam konteks Indonesia. Itu yang diperlukan sejak taman kanak-kanak. Tapi kalau kita SD, SMP, SMA, tidak ada mata pelajaran filsafat. Sudah membentuk dulu jiwa teroris, sudah membentuk dulu jiwa yang tidak berperikemanusiaan, jiwa yang tidak berbudi pekerti. Lalu di perguruan tinggi, ini hanya basa-basi. Bahkan kalau bisa menghindari aja ikut kuliah, nggak apa-apa dapat C, yang penting lulus. Ini persoalan kita. Bagi saya ini kecil, tapi ini persoalan yang mendasar diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Dengar, diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Ya, saya harus akui. Ya, bagaimana dengan Pak Menteri Makarim ya? Dia sebagai seorang entrepreneur. Ya, saya harap Pak Menteri ini dikelilingi oleh para ahli pemikir pendidikan. Jangan terjebak pada pragmatisme. Jangan menggadaikan Indonesia dengan pola pendidikan yang mengejar, berorientasi pada kerja, lalu kemudian mengabaikan idealisme. Bagi saya, minta maaf, ini bahaya yang sedang mengancam Indonesia. Yaitu anak-anak Indonesia dididik untuk memang bersesuaian dengan tuntutan pasar. Ya, saya memperhatikan anak-anak Indonesia sedang dijual di pasar supaya mereka bisa tenaga kerja, bisa laku di perusahaan-perusahaan. Oh, hati-hati. Sebagai anak bangsa, sebagai rakyat, jangan rakyat kecil, saya rakyat. Jokowi pun rakyat, bukan rakyat besar. Nggak ada orang, nggak ada rakyat. Saya rakyat kecil. Buang kata itu. Itu menghina Indonesia. Nggak ada rakyat besar, nggak ada rakyat kecil. Ya, kalau Bapak Ibu diancam oleh polisi di jalan, jangan bilang, saya rakyat kecil, Pak. Rakyat kecil tuh. Enggak. Polisi rakyat, saya pun rakyat. Enggak ada rakyat kecil, rakyat besar. Itu salah berpikir. Enggak filosofis. Dari Sontoloyo. Itulah. Enggak boleh begitu. Sama juga kan, tidak boleh ada agama mayoritas, agama minoritas. Enggak ada itu. Tidak ada. Itu orang berpikir primitif. Agama mayoritas karena banyak. Saya pikir ini cara berpikir banyak itu kuantitatif, itu cara pikir primitif. Yang penting itu kualitas. Agama harus berkualitas, bukan agama besar. Itu mempermalukan, ya, memalu-maluin lah. Nah, itulah. Saya sungguh-sungguh bergumul dengan masa depan Indonesia, khususnya di dunia pendidikan. What will happen? Dengan gejolak pendidikan sekarang yang lebih banyak untuk meladeni keperluan pasar. Yaitu menyiapkan tamatan-tamatan perguruan tinggi yang siap kerja, yang laku di pasaran. Yang saya wanti-wanti, hilangnya idealisme anak muda Indonesia. Ya, semua berlomba-lomba merebut pasar untuk apa? Untuk kaya, untuk hebat, tapi miskin dalam idealisme. Ya, tidak heran korupsi jalan terus oleh orang pandai bergelar master PhD. Karena memang mereka mau mengejar pasar. Mereka mau berjuang untuk studi demi laku diterima di dunia kerja. Bagi saya, satu sisi itu oke. Tapi jangan abaikan sisi idealisme pendidikan. Idealisme pendidikan. Satu waktu kita akan mengetahui anak-anak kita yang nanti memimpin dunia ini, memimpin Indonesia ini, anak-anak yang kehilangan idealisme. Akhirnya pragmatisme, orientasinya pragmatisme. Yang penting dapat, yang penting kaya, yang penting untung, yang penting bernafas. Nggak berpikir lagi yang benar. Hilang yang benar. Nah, inilah yang tadi Pak, ini salah satu filosofi postmodern. Yaitu yang penting. Ya, bukan yang benar. Yang penting. Lebih ke pragmatisme. Yang penting laku. Yang penting terjual. Yang penting lulus. Yang penting kerja. Yang penting baik.
Itu postmodern mindset. Akhirnya hilanglah yang namanya yang benar, yang benar. Ini yang kita harus perhatikan. Saya sungguh-sungguh menangis tanpa air mata dalam kesendirian saya merenung tentang nasib bangsa Indonesia pada masa akan datang. Ya, karena ya saya harap Pak Menteri kita, Pak Makarim, di backup dan didukung oleh para filsuf pendidikan Indonesia, para pemikir pendidikan Indonesia. Saya berharap pula dalam minggu ke depan ini, saya akan menghasilkan satu tulisan, kalau diterima, saya mau mengkritik mengenai 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan Indonesia ini benar-benar tidak benar. Saya harap pemerintah dengar saya, karena bagi saya ini kecelakaan bernegara. Saya harap saya akan selesaikan tulisan ini, dan tulisan ini harus beredar di jurnal supaya dibaca oleh pemerintah, karena ini sudah kesalahan. Kesalahan berpikir, tidak filosofis. Contoh oke. Pilar kebangsaan, Pancasila, UUD, NKRI, dan NKRI, dan satu lagi apa, burung ya, Garuda. Bukan. Yang penting 4 pilar saya tidak hafal lagi. Tetapi begini, poin saya begini. 4 pilar ini, Pancasila, UUD 45, NKRI, kemudian dianggap pilar, 4 pilar. Bagaimana yang namanya dasar, yaitu Pancasila, sebagai ideologi, kok sejajar dengan NKRI? Sejajar dengan UUD. Sedangkan UUD berasal dari Pancasila. Ini kecelakaan berpikir, sesuatu yang memalukan oleh MPR. Ini baru satu poin. Ini salah fatal, bagi saya salah fatal. Salah fatal. Lalu bangga lagi, sosialisasi 4 pilar. 4 pilar kebangsaan. Saya sampai sedang membeli buku ini, sedang mencari buku-buku tentang 4 pilar ini, karena saya ingin menulis itu. Bagi saya ini satu kesalahan. Contoh saya seperti itu, ya. Maka harus filosofis. Kalau nggak sih filosofis, ya kita amin 4 pilar, amin. Tapi bagi saya itu pertentangan loh. Itu sesuatu yang salah. Merendahkan Pancasila bagi saya. Pancasila berdirikan secara sejajar dengan NKRI. Bagaimana mungkin ya? Padahal ini tidak konsisten. Yang namanya filosofi itu Pancasila. Namanya ideologi Pancasila. Dasar negara Pancasila. Kok sejajar dengan 3 yang lain? Ini kecelakaan berpikir para elit politik kita, politisi kita. Keliru. Saya harap harus berubah. Itulah sebabnya Pancasila sekarang ya diremehkan. Karena apa? Hanya salah satu pilar. Sebenarnya dia satu-satunya. Harga mati. Ini mati-matian dihargai. Salah ini. Salah banget. Saya 10 kali bilang salah karena marah saya. Marah dengan kebodohan. Kalau dia salah satu pilar, maka tidak heran nanti muncul pilar ke-5, pilar ke-6, ya, pilar ke-7. Nanti oleh anak-anak kita, generasi selanjutnya, pilar agama masuk situ lagi. Syariah agama masuk pilar. Celaka. Ini sudah aneh. Aneh bagi saya, aneh, bukan ajaib. Aneh ini sekali. Sedih saya menangis. Saya terus terang saya menangis dengan kesalahan berpikir karena tidak filosofis. Kita masih perlu Gus Dur, ya, dia berpikir filosofis. Kita masih perlu jiwanya Soekarno yang berpikir filosofis, Agus Salim, ya, masih berpikir filosofis. Sekarang semua happy, ya, happy, ya, semua saja happy. Oke, itulah kemarahan saya. Yang selanjutnya, 8.
Mengapa orang tidak tertarik filsafat? Mengapa orang tidak tertarik dengan filsafat? Sampai bahkan anti. Ya mungkin di sini hanya tertarik. Karena mereka tidak mengetahui arti dan berartinya filsafat itu. Nggak ngerti. Hanya tahu definisinya. Artinya apa dan berartinya apa. Ya. Juga mereka tidak tahu tugas filsafat. Setidaknya menganalisis, mengkonstruksi, menganalisis pemikiran-pemikiran yang keliru. Misalnya Pancasila. Pancasila itu filsafat kita, filosofi Indonesia, dan dia adalah pisau untuk menganalisis ideologi-ideologi yang lain. Nah, ini bahaya, ini bahaya. Dianalisis oleh filosofi Pancasila. Ya, ini ideologi yang bukan, ini ideologi Amerika, ini ideologi Jepang, ini ideologi Rusia. Tolak. Ini ideologi Arab. Tolak. Ya. Ini ideologi Inggris. Tolak. Nah, ini karena dia memiliki pisau analisis. Lalu konstruksi. Pisau itu membangun satu pemikiran dan kehidupan. Ya. Pancasila sudah satu bangunan. Ya, tapi dia harus membangun Indonesia dengan sila-silanya, berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berdemokrasi, berkerakyatan, dan berkeadilan. Ya, ini harus menjadi bangunan Indonesia. Ini namanya membangun, lalu kemudian klarifikasi, memperjelas. Filsafat itu memperjelas. Siapa bilang filsafat itu tidak penting? Siapa bilang filsafat itu setan? Siapa bilang filsafat itu tidak sesuai dengan gereja? Siapa bilang? Itu mitos-mitos itu. Mitos itu harus dibuang. Ya, belum lagi dengan mereka tidak membedakan antara filsafat murni dan filsafat aliran. Saya tidak berbicara filsafat aliran. Stoa, Epikuros, Thales, Anaxagorian, ya, Aristoteles, tidak bicara, bukan itu. Saya tidak berbicara filsafat yang saya bahas ini, tidak berbicara filsafat aliran. Ya, tidak bicara tentang filsafatnya Jürgen Moltmann, filsafatnya René Descartes, tidak. Amos Comenius, bukan. Saya nggak bicara filsafat aliran, atau saya tidak berbicara filsafat para filsuf, Immanuel Kant. Ya, saya nggak bicara mereka. Saya bicara filsafat dalam kemurnian berpikir bijaksana. Itu. Nah, saya mengarahkan kita untuk berpikir bidang-bidang filsafat juga terkait dengan ontologi, filsafat ontologi, filsafat atau metafisika, filsafat epistemologi tentang pengetahuan dan bagaimana mengetahui, aksiologi tentang value, tentang nilai-nilai hidup, nilai-nilai filosofis, tentang filsafat agama, tentang sesuatu yang ilahi, tentang agama sosiologi agama, dan tentang semantik, tentang bahasa. Itu filsafat dan penting semua. Kadang-kadang orang bilang ini benci, anti filsafat, tetapi sebenarnya banyak hal yang dia lakoni, yang dia katakan filsafat, tetapi dia benci. Lucu kan? Ya, bagi saya lucu. Banyak hal yang dia pikirkan, dia katakan, dia lakoni, yang sebenarnya filosofis. Ya, karena ini menyangkut kebijaksanaan. Tetapi dia sendiri, hati-hati dengan filsafat. Itu alat setan. Yang paling banyak di gereja. Ya. Karena di gereja banyak setan. Nggak percaya di gereja banyak setan. Saya percaya lebih banyak setan di gereja daripada di luar gereja. Karena setan akan menyerang orang-orang yang mencari Tuhan. Yang di luar gereja, ya saya tidak mengatakan agama lain ya. Lah, yang tidak bergereja lah. Yang tidak bergereja ya sudah temannya mungkin. Maka nggak perlu ditemani lagi, nggak perlu. Tapi yang disemuti, yang disemuti setan,
Ya kemungkinan di gereja. Karena itu masalah gereja, masalah kecil jadi besar. Yang nggak boleh dipermasalahkan pun, sampai nggak ada pengampunan antara majelis satu dengan majelis yang lain. Bapak Ibu, penutup. Kendati pun filsafat tidak memberi petunjuk praktis ya, practical guidance. No, filosofi tidak memberi petunjuk praktis mengenai contoh-contoh membangun rumah yang ideal, rumah yang sehat, rumah yang nyaman. Filsafat memang tidak memberi petunjuk. Tetapi science and technology memberi petunjuk bagaimana membangun, konstruksi satu rumah. Oke. Filsafat tidak memberi petunjuk membangun rumah atau gedung gereja yang baik. Namun, filsafat dapat menyediakan nilai filosofi yang ideal. Rumah yang ideal, gereja yang ideal seperti apa? Kalau gereja rumah banyak kacanya, tidak filosofis. Kenapa? Karena bertentangan sekali dengan kemanusiaan. Kenapa? Itu merusak alam. Dengan rumah kaca itu adalah rumah yang tidak ramah lingkungan. Maka sinar matahari akan memantulkan cahayanya ke lapisan ozon. Akhirnya semakin besarlah robekan lapisan ozon itu. Akhirnya tidak ada lagi luasnya bolongnya itu loh. Lapisan ozon itu semakin berlebar. Akhirnya akan ada sinar matahari langsung ke bumi yang tidak sesuai, yang tidak bersahabat dengan kita lagi. Maka tidak heran penyakit kulit muncul di mana-mana karena lapisan ozon sudah semakin tipis dan lubangnya semakin lebar. Ini kan tidak filosofis gitu. Kalau kita membangun rumah atau gedung gereja yang banyak kacanya, tidak filosofis. Ya, kalau kita lihat juga letak gereja itu, gedung gereja di nggak sembarangan, harus berpikir filosofis letaknya dan harus akrab dengan sosial. Sudah tahu-tahu bahwa lingkungan gereja itu adalah masyarakat miskin, lalu kita membangun gereja yang menjulang mewah sekali, itu tidak filosofis. Ya, tidak filosofis. Membangun rumah mewah atau ya sepertilah di Jakarta atau dimanapun, rumah-rumah super mewah. Tetapi di luarnya itu rakyatnya benar-benar sama dengan di India. Di India pun sejauh yang saya tahu, banyak rumah mewah berdiri. Di Afrika pun demikian. Saya ke sana, Afrika, negara yang saya kunjungi, negara termiskin di sana di Afrika. Salah satu dari 10 negara termiskin. Saya melihat sedih sekali, negara itu miskin memang betul. Lalu saya ke tempat tertentu. Wow, rumah mewah. Rumah mewah dibangun di tengah-tengah kemiskinan. Itu nggak filosofis betul-betul. Artinya apa? Bodoh. Itu bodoh. Pembangun itu, developernya bodoh. Yang tinggal di rumah itu bodoh juga. Karena nggak bijaksana. Itu contoh. Jadi penting sekali berpikir filosofis Bapak Ibu sekalian. Belum lagi estetikanya, pertimbangan budaya, itu filosofinya ya, sosial, antropologi, dan sebagainya. Bapak Ibu, filsafat membawa kita kepada pengertian yang jelas, kuat, kemudian menuntun kita kepada tindakan dan perbuatan yang jelas juga dan kuat. Bukan sekedar bertindak tanpa pengertian. Pengertian yang jelas menjadi dasar suatu tindakan yang jelas. Itulah filosofis. Terakhir sekali, penutup. Saya buka semua dulu. Menolak filsafat mendatangkan cara pikir dan cara hidup tidak bijaksana. Ya, conclusion. This is conclusion. Menolak filsafat, menolak latihan berpikir bijaksana. Karena orang nggak berfilsafat itu orang malas, nggak berpikir, nggak usah dipikir-pikir, nggak usah merenung-renung, Pak. Pokoknya yang ada sikat. Pikir dulu, termasuk mengkonsumsi obat. Orang yang memikirkan obat yang tepat untuk penyakit yang sesuai itu filsafat, itu filosofi itu. Kesesuaian. Ya, filsafat itu kan filsafat kesesuaian. Ya, apa saja termasuk mengkonsumsi makanan. Sederhana saja itu. Menolak filsafat adalah menolak
penyataan Allah. Menolak penyataan umum Allah. Masih ada satu. Semua upaya dan bentuk penolakan orang Kristen terhadap filsafat dengan semua alasannya mengungkapkan ketidaktahuan orang Kristen tersebut baik mengenai filsafat maupun teologi. Ya, ditolak kan? Dengan alasan teologi, tolak filsafat. Itu sebenarnya karena tidak mengetahui sesungguhnya filsafat maupun teologi. Selain itu, kecurigaan terhadap filsafat selain menutup pintu dialog antara filsafat dan teologi, juga menutup pintu berkat Tuhan dalam berteologi. Karena bagi saya, dalam berteologi sangat baik diperkaya dengan filsafat seperti penyajian saya berikut ini. Sampai di sini dulu.